Pernah gak sih lo ngerasa, kenapa ya gue lagi ngerasa stres banget gitu akhir-akhir ini? Dari masalah mulai kayak kehidupan personal gitu ya. Misalnya habis putus atau habis dengan masalah yang di luar personal. Kayak tahu berita duka yang terus datang. Belum lagi kalau misalnya hal-hal tadi ngebuat kita jadi makin overthinking. Sampai akhirnya kita gak bisa tidur dan ya pusing aja gitu. Nah terus gimana sih caranya biar stres ini bisa kita atur gitu? Dan kelola biar gak kebawa terus emosi negatifnya? Dan biar kita bisa ngejalanin hidup, entah itu bisa lebih santai, atau mungkin bisa bebas dari stres. Oke, pertama-tama kita harus tahu, sebenarnya stres itu apa sih? Stres itu adalah proses emosional ya, atau fisik yang muncul ketika seseorang itu nyesuaiin atau berhadapan sama hal-hal yang ngeganggu mereka. Dan sebenarnya kalau masalah ngeganggunya segimana, ya ngeganggu bisa kecil, bisa sampai orang itu nggak bisa ngelola secara sehat. Nah dari sini kita sebenarnya bisa simpulin ketika kita ngomongin stres, ada dua hal yang perlu kita lihat. Pertama, sumber stresnya itu harus ada, ya itu apa sumber stresnya, dan yang kedua adalah gimana kita ngerespon si sumber stres ini. Nah si sumber ini adalah hal yang bikin kita ngerasa stres, dan respon ini adalah reaksi tubuh kita, dan diri kita pasti kita lagi ngerasain stres, yang seringkali sebenarnya nggak nyaman buat kita. Misalnya lo ngerasa stres karena dikekang sama orang tua, atau lo stres karena nggak bisa speak up di tengah konflik, atau bahkan lo stres karena keseringan overthinking yang akhirnya ngebuat lo jadi makin stres gitu. Nah ini sebenarnya bisa dijelasin dengan tahapan stres. Gimana stres itu muncul dan akhirnya ngeganggu diri kita. Nah kali ini gue bakal ngejelasin 4 tahapan stres. Jadi kalau lo ngerasa nggak nyaman atau kayaknya lagi stres, coba deh lo analisis pakai tahapan ini buat cari tahu kenapa. Yang pertama, semua itu dimulai sama munculnya sumber stres. Biasanya ini adalah kejadian di hidup lo yang akhirnya ngeganggu keseharian lo. Dan ya sebenarnya ini bisa beda-beda buat tiap orang gitu. Bisa jadi lo stres karena ditolak PTN gitu ya, lo nggak lolos, atau lo ngerasa stres karena pertemanan lo toksik dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya banyak. Nah sumber stres ini akhirnya buat kita mikir dan biasanya bikin kita nyoba buat ngartiin sebenarnya ini tuh ancaman gak sih buat kita gitu. Nah gimana cara kita mengartikan si sumber stres ini adalah tahap 2 dari tahapan stres. Seringnya sih kita langsung ngartiin kalau sumber stres itu adalah hal yang lagi ngancam keberadaan diri kita gitu ya. Jadi ya itu akhirnya langsung bikin tubuh kita dan pikiran kita bereaksi. Kalau jadi ancaman ya biasa kita jadi gemeteran, biasa kita jadi detak jantungnya cepat, atau mungkin tiba-tiba jadi cemas, nangis, atau marah. Nah ini adalah tahap yang ketiga, ketika muncul reaksi fisik dan psikologis untuk ngerespon si sumber stresnya. Tiap orang lagi-lagi bisa ngasihin reaksi yang beda ketika mereka ngerasa nggak nyaman sama stres. Nah terakhir adalah munculnya masalah fisik dan psikologis. Kalau misalnya lo biarin terus stresnya, ya biasanya itu. Lo mungkin jadi sakit mah gitu ya. Lo mungkin nggak bisa tidur gara-gara overthinking. Atau mungkin lo bisa jadi insomnia juga. Atau lo ngerasa cemas gitu ya. Bahkan sampai migrain gitu. Bisa sampai ke gejala fisik yang tadi gue bilang. GERD, migrain, terus juga sakit mah. Itu bisa naik asam lambung karena stres. Nah terus pertanyaannya adalah gimana caranya kita bisa ngilangin si stres ini gitu. Well basically realitanya adalah sumber stres tuh bahkan selalu ada. Kayak sesimpel hujan yang tiba-tiba datang. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang gak bisa kita kontrol dan stres pasti akan selalu ada. Nah sekarang yang bisa kita kontrol tuh apaan? Yang bisa kita kontrol adalah gimana cara kita ngelola respon kita ke stres. Jadi ketika kita ketemu sumber stres, gimana nih caranya biar kita nggak kena dampak negatifnya. Nah di sini gue mau ngasih 2 strategi yang bisa lo pakai sebenarnya buat pengelolaan stres. Pertama ada emotional focus coping dan yang kedua adalah problem focus. Gue coba bahas satu-satu. Emotional focus coping adalah ketika lo ngurangin respon emosinya. Jadi kayak intinya lo menangani emosinya dulu. Jadi kalau lo misalnya lagi takut, cemas, sedih, lo cari tahu gimana cara biar mengurangi si emosi itu. Ya biasanya ada orang yang tidur, ada orang yang makan, ada orang yang nangis dan lain sebagainya. Intinya buat nenangin diri lo. Nah jadi cakupan si emotional focus ini sebenarnya luas. Dan emotion focus ini ada yang tergolong sehat, ada juga yang enggak. Kayak misalnya kalau lo nangis ya sebenarnya mungkin wajar-wajar aja ya. Tapi kalau lo sampai minum alkohol kebanyakan, sampai ke narkoba gitu ya, buat menghilangkan emosinya atau buat mengatasi emosinya, nah itu berarti mungkin udah gak sehat gitu ya. Dan malah mungkin memunculkan masalah baru. Dan masalahnya juga gak selesai yang sebelumnya. Makanya tadi kan strategi pertama, emotion focus. That's why ada strategi kedua yang dinilai biasanya lebih ampuh buat ngilangin stres, dan ini yang gue rekomendasiin sih, yaitu problem focus coping. Nah di sini adalah ketika lo mencoba buat berhadapan langsung dengan si sumber stres atau masalah yang ngebuat lo ngerasa stres. Berhadapan langsung adalah ya diselesain gitu. Kalau misalnya lo ada masalah sama orang tua ya lo omongin. Kalau misalnya lo masalah sama pacar ya diomongin. Kalau lo mau masuk PTN ya lo belajar yang benar gitu. Ya sebenarnya kayak gitu sih, sesimpel ya.
Sesimpel problem fokus itu menyelesaikan masalah gitu dengan solusi. Tapi gak semua sumber stres itu bisa diselesain pakai problem fokus. Again, atau kayak kalau orang terdekat kita meninggal kan kita nggak bisa menghidupkan kembali mereka gitu kan. Pokoknya hal-hal yang nggak bisa kita kontrol atau nggak bisa kita perbaiki biasanya memang nggak bisa dipakai problem fokus gitu. That's why emotion focus dan problem fokus ini sebenarnya keduanya penting. Ketika kedua strategi ini udah dikuasai, lo sebenarnya bisa tahu strategi apa yang optimal dipakai kalau lagi ngerasa stres. Kalau memang bisa diselesaikan langsung ya problem fokus. Kalau ternyata lo mesti grieving dulu, lo mesti misalnya menenangkan diri dulu ya pakai emotion focus. Gitu. Atau kalau butuh dua-duanya ya udah jalanin keduanya. Yang lo perlu sadari adalah ini sih. Ini adalah hal yang sebenarnya ada dalam kontrol lo kan, yaitu respon lo. Nah lo harus sadar bahwa hanya itu yang bisa lo kontrol. Sementara hal-hal di luar itu ya lo nggak bisa kontrol. Nah kalau mungkin lo ngerasa masalah lo atau tekanan yang lo alami itu cukup ngeganggu keseharian lo, atau lo susah nentuin strategi yang mana yang mesti lo lakuin, atau lo ngerasa kayak stres banget jadinya nggak bisa mikir gitu ya, saran gue lo coba deh layanan konsultasi bareng mentor 1% gitu. Kenapa? Karena ya mungkin lo butuh temen cerita, mungkin lo butuh solusi dari orang lain, atau mungkin lo butuh feedback dari orang gitu. Dimana nanti lo bisa cerita lebih dari 1 jam, 75 menit ya buat sesi konsultasinya. Nanti lo gak bakal dijudge sama mentornya karena ya udah di training, sarjana psikologi juga. Lo juga bakal dibantu buat temuin solusi dari masalah lo dengan diskusi bareng. Dan gak cuman sesi curhat doang, tapi juga bakal dapet pertama worksheet gitu ya. Jadi nanti lo bakal dapet lembar kerja setelah lo curhat berdasarkan masalah lo. Jadi kayak kalau lo masalahnya adalah kecemasan gitu ya ngasih worksheet kecemasan misalnya gitu. Atau kalau lo masalahnya adalah gak bisa fokus, ya kasih worksheet mindful. Dan lo bakal dapet psikotes juga. Nah psikotesnya ini ada kepribadian, tes minat karir buat lo yang bingung ke depannya mau ngapain gitu ya, sama ada tes kesehatan mental yang mengukur tingkat stres lo saat ini kayak gimana. Bilang bahwa penting buat kita tahu dan menguasai penyebab stres kita itu apa dan gimana cara mengelolanya dengan 2 coping stress tadi.